Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di mana saja. Kembali lagi di channel kami yaitu Ibmasih Official. Di sini episode kedua kami yaitu dengan tema pengembangan pendidikan di negeri Sirisuar Islam. Di sini telah hadir narasumber kita, tokoh pendidikan yang ada di negeri Sirisuar Islam yaitu Bapak Basir Kaplale. Halo Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Semoga Bapak diberikan kesehatan maupun umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala agar Amin. Bapak bisa melihat generasi yang berada di negeri Sirisuar Islam ini. Ya. Ya, langsung saja. Oke, Bapak, di sini ada pertanyaan yang nanti saya ingin mempertanyakan kepada Bapak. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang pendidikan Pak Guru? Bagus, terima kasih. Yang pertama bahwa pendidikan saya tidak seperti yang sekarang melalui TK, tidak, tapi langsung dari tingkat SD atau yang dinamai Ibtidaiyah ya, Madrasah Ibtidaiyah. Setelah itu lagi ke Madrasah Sanawiyah, lalu ke SMA Negeri 1. Tapi pada saat itu sekolah kita baru swasta, karena latar belakang pendidikan sekolah itu kita satu atap dengan Madrasah Ibtidaiyah Nadil Uri, memang ada di Uri. Tapi alhamdulillah bahwa walaupun swasta, tapi guru-guru kita pada saat itu memberikan ilmu pengetahuan secara otodidak, secara manual, itu memang luar biasa, tanpa pakai yang sekarang seperti RPP dan sebagainya, tapi bisa menghasilkan kualitas siswanya yang punya kualitas yang luar biasa. Oleh karena itu dibandingkan dengan sekarang, dengan begitu kemajuan ilmu pendidikan, dengan adanya kemajuan administrasi para guru dengan dilengkapi harus pakai RPP dan sebagainya, tapi kalau mau dibilang kualitas sedikit beda jauh dengan kita punya pendidikan zaman dulu, dengan hanya berlandaskan buku paket, tapi siswanya cakap-cakap dan pintar-pintar untuk bersaing dengan dunia pendidikan yang lain. Saya kasih contoh, Pak Hasbullah Suta yang sekarang mantan rektor, kemudian Pak Lutfi Sanaki, itu mereka lahir dari pendidikan yang ada di Sirisuri. Ini yang jadi catatan. Lalu sekarang kalau kita mau melihat dengan jenjangnya saya selaku guru pada saat sampai sekarang, disiplin guru yang saya sekarang pegang itu, saya tidak kuliah di guru. Hanya ini ketika imbas daripada kerusuhan, maka sekolah 2 ini membutuhkan guru, karena hampir sebagian pada saat itu guru dari orang luar, maksudnya dari pendatang. Ya, ketika kerusuhan mereka sudah keluar, maka pendidikan yang ada ini mengalami sedikit pasang surut. Maka suka dan tidak suka, maka siapa lagi kalau bukan anak negeri. Nah, kita ditantang untuk menjadi guru honorer di sekolah yang ada di Sirisuar Islam, terutama Aliyah. Dari guru honorer itu kita berjalan hanya dengan gaji yang apa adanya, dari standar 80.000 sampai standar 400 sekarang. Tapi karena terpanggil dengan motivasi untuk membangun negeri melalui pendidikan, maka kita merasa enak saja, enjoy dengan apa yang kita buat untuk kemajuan generasi. Sehingga dengan adanya, karena mungkin ikhlas, Allah membalas itu dengan kita diangkat menjadi pegawai negeri 2014. Itu yang memang harus, padahal kita bukan melalui satu disiplin guru, tidak. Itu saja. Oke, lanjut untuk ke pertanyaan kedua, Pak. Jadi untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana sejarah awal mula sekolah-sekolah dari tingkat SD maupun SMA bisa berdiri di negeri Sirisuar Islam ini, Pak? Iya. Untuk sekolah itu sudah ada di masih zaman dulu, zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, itu sudah ada. Kita mulai dari SD, yaitu SD Salaiku,
kemudian dibentuk lagi setelah instruksi presiden, dibuatlah SD Impres. Kemudian lagi ibtidaiyah yang seperti saya bilang tadi, ada ibtidaiyah juga dua, ada ibtidaiyah Nadil dan ibtidaiyah Al-Hilal sejenis tingkat SD. Lalu naik lagi ke MTS. MTS itu juga ada MTS Sanawiyah Nadil dan MTS Sanawiyah Al-Hilal. Setelah perubahan zaman ke zaman, pendidikan itu dirubah lagi setelah kerusuhan lalu habis itu diliburkan. Sanawiyah Al-Hilal sama Sanawiyah Nadil diliburkan jadi satu karena mau dinegrikan. Maka waktu itu kita punya mantan Pak Kanwil, Pak Matn Profesi itu berusaha sebagai anak negeri berusaha supaya kita harus punya pendidikan yang mandiri dengan dinegrikannya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aldiyah. Untuk apa? Untuk menjawab pendidikan yang ada di negeri yang kita terisolasi akibat daripada imbas kerusuhan kemarin. Kita terisolasi dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di kecamatan. Maka kebijakan kita punya tokoh pendidikan itu dibuat betul, harus berusaha diperjuangkan untuk bagaimana ketiga sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama ini harus dinegrikan. Dan akhirnya 2005 kita punya sekolah itu dinegrikan. Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Al-Hilal itu dinegrikan. Jadi kita harus bersyukur bahwa desa Silisori yang hanya sendiri pada skop kecamatan, yaitu desa Islam sendiri yang ada di Kecamatan Sapura Timur, bisa mempunyai sekolah negeri mulai dari ibtidaiyah tingkat SD ini, kemudian sanawiyah tingkat SMP dan aliyah tingkat SMA. Kita harus bersyukur. Sekarang dipertanyakan, bagaimana generasi berikutnya? Apakah mereka tetap punya keinginan untuk mau sekolah di MTS, ibtidaiyah dan juga aliyah? Ini butuh jawabannya juga seorang tua melihat itu. Karena tanpa ada dorongan orang tua, maka sia-sia juga kita punya pejuang-pejuang pendidikan almarhum orang itu untuk berjuang supaya sekolah kita dinegrikan. Percuma kalau hanya setelah dinegrikan kita banyak sekolah keluar daripada negeri. Padahal sekolah dibuat untuk menjawab itu, menjawab kelangkaan pendidikan ketika terjadinya kita terisolasi pendidikan akibat kerusuhan kemarin. Nah itu yang perlu. Jadi dasarnya akibat daripada kerusuhan itu kita termarginalkan, kita terisolasi, terutama kepada generasi untuk bisa mengenyam pendidikan, harus ke Ambon atau ke Masoi. Tapi dengan adanya perubahan, Pak Kanwil almarhum itu bisa membuat pendidikan negeri yang ada di naungan Kementerian Agama bisa dinegrikan. Pada akhirnya bisa menjawab tantangan generasi untuk bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lain. Yang walaupun itu di Unpati, di IAIN, itu aliyah negeri sudah memproduksi mahasiswa-mahasiswa yang punya kapabilitas, kualitas dan sebagainya. Sekarang yang pertanyaan itu saja, apakah memang ada lagi yang masih mau tetap melanjutkan itu dan dipertanyakan kepada generasi yang sekarang? Kalau bukan kita lagi, lalu siapa lagi yang bisa menutupi itu? Karena saya berpikir sebagai guru, ke depan ini kita memang butuh guru yang benar-benar hanya bukan sebatas tahu menyusun RPP dan sebagainya, tapi harus ada psikologinya, kejiwaan dengan muridnya supaya jenjang dalam pendidikan itu dia merasa selaras, sehingga tidak ada istilah bosan, tidak boleh ada istilah takut, tapi ada enjoy di dalam pendidikan, maka melahirkan keenakan begitu, kesenangan untuk bisa mengikuti pendidikan dengan baik tanpa ada unsur paksaan, unsur takut dan sebagainya. Ini juga bisa membuat siswa mengenyam pendidikan itu dengan baik, menerima pelajaran dari setiap guru juga dengan baik. Ya. Terasa begitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak dari sisi positif maupun negatif terhadap kurikulum yang saat ini diterapkan dan dampaknya bagi generasi? Kalau kurikulum K13 dulu, kita bicara kurikulum K13, itu jelas guru dituntut harus profesional.
profesional di dalam melaksanakan administrasi, bahkan juga proses pembelajaran. Jadi dia harus terarah, terukur sesuai dengan penyusunan RPP tadi. Ini harus buat RPP. Lalu sekarang sudah lagi perubahan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan, dibuat lagi satu kurikulum yang baru, namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kurikulum Merdeka Belajar sampai sekarang saya belum bisa menilai secara total terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, tapi ada hal-hal yang sangat esensial yang saya ambil saja, bahwa di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu siswa diberikan kebebasan, untuk berkreatif, berinovasi, bahkan siswa dengan guru itu sudah saling interaksi, bahkan dibiarkan untuk bisa memilih mana yang mereka suka di dalam ilmu pengetahuan. Dan guru mata pelajaran menggabungkan, jadi ada bisa PKN, ada bisa akidah akhlak. Ketika itu akidah akhlak belajar tentang moral, maka PKN juga harus ada di situ. PKN sebaliknya. Jadi kesinambungan antara seluruh pelajaran dijadikan satu. Nah, jadi tidak ada lagi batasan-batasan di mengajar, hanya diberikan kesamaan. Umpamanya guru akidah akhlak dia menerangkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, maka PKN juga harus di situ. Pancasila, kemudian apalagi itu semua ada di situ. Kalau IPA ketong belajar tentang ketuhanan atau hak pencipta yang menciptakan bumi dan air, maka di situ juga harus ada fikih, ada Quran hadis yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum itu. Ada Allah yang mencipta itu dengan dalil dan penjelasan melalui Al-Quran oleh guru Quran hadis tadi. Itu memang yang seperti yang saya lihat garis besar. Dan penerapannya saya rasa sampai sekarang belum menyentuh secara baik, kecuali di kota-kota. Kalau untuk ke desa seperti kita di Silisuri belum ada itu. Tapi secara ini sudah tersentuh dengan adanya guru-guru memberikan mereka tugas mencari, itu juga sudah termasuk dalam Merdeka Belajar. Memang kita masih sebagian besar memegang kurikulum ke-13, di mana di situ ada proses guru memberikan penjelasan, kemudian siswanya diberi mereka untuk berdiskusi dan sebagainya. Ya, jadi bicara tentang negatif, bahwa apakah siswa bisa menerima itu atau tidak, dan yang adanya tantangan kurikulum yang baru. Kenapa demikian? Karena ketika kurikulum ini disuarakan oleh Menteri Pendidikan, itu tidak sampai menyeluruh ke desa-desa, itu hanya sebatas kota. Sementara kita memang harus dituntut. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah di dalam penerapan itu siswa bisa menerima itu atau tidak? Fatalnya adalah, kalau umpamanya kita tidak mensosialisasikan itu kepada siswa, hanya sebatas kepada guru, itu bisa membuat siswa akan mengalami kebimbangan atau bingung ketika menerima mata pelajaran, karena ini saling kaitan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Ketika menjelaskan tentang agama, guru agama yang harus menjelaskan. Apakah itu bisa diterima? Ini kelemahan. Kelemahan daripada kurikulum itu, yang pertama belum ada sosialisasi ke desa-desa atau ke tempat-tempat yang terpencil di mana disentuh oleh pendidikan, itu belum. Hanya sebatas melalui YouTube, melalui itu, tapi secara praktik di lapangan itu belum ada di tengah-tengah masyarakat yang terpencil seperti kita di Maluku dan sebagainya. Nah, ini kita lambat, sehingga ketika kita sudah sampai lagi, itu sudah perubahan lagi. Ketika menteri yang baru diganti, ya kurikulum baru lagi. Itu memang kelemahan sekali. Kelebihan ya praktis bagi guru saja, karena kalau kurikulum ke-13 itu kita buat RPP seperti kita buat skripsi. Tapi kalau kurikulum Merdeka Belajar hanya palingan 1 lembar, bahkan 2 lembar saja. Itu sudah bisa mencukupi untuk kita belajar sebagai garis besar daripada kita punya mata pelajaran sampai 1 tahun, itu bisa. Nah, keuntungan buat kita guru,
Tapi belum tentu bagi siswa. Kenapa? Karena kita guru dituntut untuk kira monoton. Kita percepat kita punya materi, sementara mereka juga seperti itu. Kita juga menuntut mereka harus punya kreatif. Apakah mereka bisa terima atau tidak, itu kelemahan. Oke, Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa kekurangan generasi sekarang terhadap pendidikan dan apa solusinya? Kekurangan pendidikan di negeri Sri Islam untuk generasi itu, yang pertama nilai ketaatan. Jadi generasi sekarang tidak seperti yang dulu. Ketaatan terhadap seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan untuk zaman sekarang. Dulu kita punya guru-guru itu kalau mau lewat kita stop dulu, biar kita naik sepeda, kita naik motor, kita berhenti dulu. Guru itu dia lewat baru kita bisa mengayunkan sepeda lagi atau kereta atau motor. Nah, sekarang tidak. Mungkin ini juga sebuah kelemahan. Kelemahan di mana? Termasuk saya selaku guru-guru yang lain, selaku pembina pendidikan, bahkan orang tua. Ketika melihat anaknya dalam tahapan-tahapan jenjang pendidikan itu tidak dibarengi dengan nilai-nilai spiritual, agama dan sebagainya. Nah, ini juga tantangan buat guru-guru agama. Apa mereka bisa merubah itu atau tidak? Karena apapun yang terjadi, landasan fondasi agama itu adalah hal yang luar biasa sebagai dasar dari sebuah moral. Kalau tidak ada, maka tidak bisa. Untuk membangun sebuah negeri itu butuh moral yang kuat. Nah, jadi mau dibilang banyak kelemahan yang terjadi di generasi kita. Saya berharap mudah-mudahan kalau itu terjadi, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang kalian sebagai generasi penerus dari kita bisa melihat itu sebagai sebuah kelemahan untuk dibenahi kembali untuk ke depan, supaya ketika ada seorang guru ataupun seorang pembina ataupun seorang ahli di dalam mendidik dan sebagainya, kata guru mengaji, pertama yang dibuat itu adalah moral dulu. Nah, kalau bicara tentang kelemahan pendidikan itu kan banyak. Bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, tapi juga pergaulan, kemudian adab dan sebagainya, itu juga termasuk kelemahan-kelemahan pendidikan yang harus ketemu pakai untuk membenting ketemunya diri. Untuk generasi sekarang, kalau bicara pendidikan, biasa-biasa saja. Hanya terbawa dengan arus kota, maka fokusnya ke kota. Tapi kalau mau bilang perkembangan, seperti tadi saya kembali kepada dasar. Sebagai seorang guru menilai bahwa ketika generasi ini awalnya ditanam dengan nilai-nilai feudalis kedaerahan, ketika ke kota terkontaminasi lagi. Ya syukur-syukur bisa mereka masih tetap memegang itu sebagai filter di dalam menerima pendidikan yang ada di kota. Kelemahannya motivasi daripada generasi muda terhadap pendidikan itu kurang. Hanya mereka kebanyakan bercerita tentang organisasi dan sebagainya, bercerita tentang mereka punya kelompok, tapi secara individualis untuk bisa berkembang masih kurang. Kenapa? Masih ada apatis, masih ada kurang percaya diri. Jadi butuh teknik atau dasar-dasar dari pemimpin-pemimpin kita atau guru-guru untuk selalu menanamkan nilai-nilai semangat di dalam melakukan perubahan terhadap zaman ketika mereka memang sudah menerima zaman itu sebagai generasinya. Itu. Jadi mau bilang kelemahan, ya jelas generasi Sri Islam banyak lemahnya. Seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak lagi fokus kepada namanya perkuliahan karena mungkin perkembangan ekonomi. Mereka hanya mau itu bisa bagaimana merubah, dan mereka itu bisa punya uang, mereka bisa berpengaruh terhadap mereka punya teman-teman dengan yang namanya uang. Tapi untuk melalui pendidikan, hanya dari 10 orang kita bisa ambil sampel 2 saja mungkin yang memang benar-benar untuk ingin melanjutkan perkuliahan. Itu pun dengan berat hati. Ada juga bisa masuk, ada juga bisa tidak. Begitu. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Pak,
apa pesan untuk generasi sekarang terhadap pentingnya pendidikan? Sebagai guru yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada siswa maupun siswi, bahwa harapan saya kalau bisa itu ada yang bisa belajar dan tidak boleh merasa jenuh untuk bisa membuat hal-hal yang lebih baik kepada generasi, terutama demi kampung. Kalau kita mau lihat seperti itu, jadi negeri tanpa generasi muda, negeri mungkin tidak ada apa-apanya. Harapan saya begitu. Tidak bisa kita berkiblat kepada siapapun kecuali secara pribadi untuk kita dulu dan orang-orang yang memang sukses. Tanpa kesuksesan kita tidak bisa berbicara tentang siapa dan siapa. Nah, karena itu kampung atau negeri sangat berharapkan generasi seperti kalian untuk datang mau membangun kembali negeri ini. Melalui pendidikan, apakah jenjang menjadi guru, apakah menjadi seorang administrator, yang penting bisa mengembangkan nilai-nilai yang ada di negeri. Apakah itu pengembangan bakat usaha dan sebagainya. Itu harapan saya saja. Semoga tidak ada lagi kontaminasi dengan dunia politik sesaat. Karena politik bisa menghancurkan kita punya tatanan-tatanan yang ada di negeri. Pesan saya kepada generasi untuk ke depan, terutama generasi Silisori, bahwa belajar, kemudian bagaimana bersama-sama dengan yang lain kita kalau bisa membuat kelompok diskusi, kelompok belajar, walaupun sudah ada wadah seperti IPMASI dan sebagainya, tapi harus ada jenjang. Untuk apa? Supaya ketika nanti keluar, itu dia sudah bisa mandiri di dalam pendidikan, bahkan organisasi. Karena apapun, ujung-ujungnya kita semua berada pada satu harapan dan cita-cita, yaitu masa depan. Tapi kebanyakan sekarang kan kita sebelum masuk ke masa depan menjadi seorang birokrasi, seorang politikus dan sebagainya, itu butuh belajar, butuh proses, butuh pengalaman. Yang ingin saya bilang itu, sebenarnya wadah IPMASI itu menjadi catatan. Apakah IPMASI, OSIS dan sebagainya, itu catatan buat Anda selaku generasi, supaya bagaimana melanjutkan pendidikan itu melalui wadah-wadah ini. Sebagai proses agar dikenal dan bisa mandiri di dalam persaingan dengan orang yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Ini yang perlu saya harapkan, tidak bisa hanya sebatas iya dan iya. Lalu hilangkan sifat itu. Sifat apati, sifat iri dan sebagainya itu hilangkan. Kenapa demikian? Untuk membangun satu tatanan pendidikan, maka boleh bersaing tapi persaingan yang sempurna. Tidak boleh saling hujat, tidak boleh saling menjudge atau menyalahkan orang. Itu maka kehancuran akan kita siap terima di kemudian hari. Kalau kita sebagai generasi itu hanya punya pendidikan, bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana melengsarkan orang. Kalau itu menghinggapi pada diri kita, akan menjadi sebuah penyakit yang luar biasa dan mungkin tidak akan bisa berubah kecuali kiamat. Terus itu harapan saya begitu. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan atau memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada Bapak. Oke, untuk teman-teman, jadi untuk podcast malam ini, bahwa mungkin teman-teman yang sedang menonton atau yang sedang melihat, untuk itu bukan hanya cuma melihat saja atau bukan hanya menonton, tetapi menerapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Basir sendiri mengenai pendidikan maupun generasi di Silisori Islam ini. Oke, itu saja kepada Bapak. Untuk sebelum mengakhiri podcast malam ini, kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu menonton podcast yang ada di YouTube official IPMASI official ini, dan jangan lupa like, subscribe maupun untuk selalu menekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi maupun pemberitahuan mengenai update-updatean mengenai IPMASI sekarang ini. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan diri agar malam ini kita bisa bahas atau memberikan penjelasan kepada anak-anak muda generasi sekarang. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.